Ada holistik luas dan ada holistik sempit. Holistik luas itu sistem tersebut merupakan suatu bagian integral dari sistem-sistem yang lebih luas, di mana organisme individual berinteraksi terus-menerus dengan lingkungan fisik dan sosialnya, itu tetap terpengaruh oleh lingkungan, tetapi juga bisa memengaruhi dan mengubah lingkungan. Nah, itu pandangan yang melihat holistik secara luas. Nah, di sini kita lihat ada ciri-ciri tingkah laku sehat dan normal. Ini ada yang tampil di layar ini ada 5 ya. Bertingkah laku menurut norma-norma sosial yang diakui. Ya, artinya kalau orang berperilaku sesuai dengan norma, ya kita menganggap bahwa dia itu sehat secara fisik dan moral ya. Lalu mampu mengelola emosi. Jadi itu kesehatan mental itu. Kalau orang mampu mengelola emosi itu menunjukkan bahwa mentalnya itu sehat. Mampu mengaktualkan potensi-potensi yang dimiliki. Artinya potensi atau bawaan yang dibawa sejak lahir itu mampu diekspresikan dalam bentuk penyaluran yang normal. Yang keempat, dapat mengikuti kebiasaan-kebiasaan sosial. Artinya mampu menyesuaikan diri. Jadi orang yang sehat mentalnya itu adalah mampu menyesuaikan dengan kondisi di mana dia berada. Sehingga filosofinya di mana tanah diinjak, di situ langit dijunjung. Yang kelima, dapat mengenali risiko. Ini tulisannya sudah salah ini ya, harusnya risiko bukan risiko ya. Harusnya risiko bukan re. Dari setiap perbuatan kemampuan tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. Artinya setiap orang bertindak itu harus mempertimbangkan apa sih dampaknya, apa risikonya yang bisa terjadi kalau itu saya lakukan. Nah, ketika orang tidak mempertimbangkan itu bisa saja kita katakan ya kali mentalnya atau kejiwaannya perlu diteliti ulang. Jangan-jangan dia kurang sehat faktor kejiwaannya karena dia hanya berbuat tanpa mempertimbangkan risiko. Yang keenam, mampu menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ya, seperti sekarang ini kita ikut kuliah, itu boleh jadi ada orang yang menunda belanja-belanjanya karena membayar uang kuliah, ada orang yang menunda pernikahannya karena mau mencapai gelar magister dan sebagainya. Ada orang yang menunda untuk melamar pekerjaan cepat-cepat karena dia mau mencapai pendidikan lebih tinggi. Yang ketujuh, mampu belajar di pengalaman. Artinya pengalaman ini menjadikan orang lebih matang. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, the experience is the best teacher. Artinya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Artinya orang yang menggunakan pengalaman itu sebagai soko gurunya, maka dia akan bertindak dengan baik. Artinya perilakunya menjadi baik. Tata krama dan sopan santunnya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, biasanya selalu dalam keadaan gembira, tidak murung, tidak merenung, bahkan sudah pasti tidak akan pernah merasa bahwa putus asa, tetap ada harapan-harapan yang lebih baik pada masa akan datang. Nah, lalu ciri-ciri individu normal ya, sikapnya terhadap diri sendiri, sikapnya terhadap realita, dan sikapnya terhadap integrasi, kompetensi, otonomi, pertumbuhan, dan aktualisasi diri. Jadi, dan yang ketujuh, relasi interpersonal dan tujuan hidup. Mari kita lihat dulu cirinya individu yang normal. Sikapnya terhadap diri sendiri, mampu menerima diri apa adanya, memiliki identitas diri yang jelas, mampu menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara realistis. Ini yang saya bilang minggu lalu bahwa banyak di antara manusia ini yang tidak mampu menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya, sehingga dia seringkali merasa memiliki tapi tidak memiliki rasa. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang
melanggar kepentingan orang lain. Misalnya saja kita di rumah, memang kita diberi kebebasan ya. Tetapi jangan lupa bahwa kebebasan yang kita miliki itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi memang kita ini diberi kebebasan untuk hidup. Tapi jangan dilupakan bahwa kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, sehingga jangan kita selalu merasa memiliki, tetapi harus juga memiliki rasa. Yang kedua, ciri individu normal adalah persepsi terhadap realita. Artinya bagaimana dia melihat mempersepsikan suatu kenyataan. Pandangan realistis terhadap diri dan dunia sekitar yang meliputi orang lain maupun segala sesuatunya. Artinya harus berpikir realistis. Tidak hanya ya selalu dipenuhi oleh angan-angan, tetapi ada realita-realita, ada kenyataan-kenyataan yang harus dijadikan dasar pertimbangan. Artinya kalau memang kita hanya ya katakanlah mampu beli motor, ya jangan berangan-angan langsung beli mobil, karena itu akan menjadi susah. Tapi kalau ada orang yang mampu sebenarnya beli mobil lalu dia beli motor, maka dia sebenarnya berada pada kondisi yang saya bisa kategorikan sebagai surganya dunia. Nah, itu pun pendapat itu ditunjang oleh pendapat Alvin Toffler dalam Future Shock itu, bahwa sebenarnya surga dan neraka itu tergantung dari kita. Maksudnya apa? Kalau seseorang hanya mampu beli sepeda lalu beli motor, itu kan nerakanya dunia. Tapi kalau ada orang yang mampu beli motor tetapi dia beli sepeda, maka itu surganya dunia. Nah, itu harus bersifat realistis dalam hidup ini. Ada faktor integrasi, jadi ciri individu yang ya normal ya. Ada faktor integrasi. Kepribadian menyatu dan harmonis, bebas konflik, toleransi, baik terhadap stres. Artinya dia mampu mengintegrasikan ya antara berbagai macam keadaan sehingga dia bisa bersifat toleransi. Artinya dia bisa berkompromi, menerima apa yang ada pada orang, tidak selalu memaksakan kehendak. Misalnya antara perbedaan agama, perbedaan keyakinan dan kepercayaan, maka kita secara pribadi bisa bertoleransi, artinya saling memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lain. Yang keempat adalah kompetensi. Kompetensi itu mengembangkan keterampilan dasar berkaitan dengan aspek fisik, inteligensi, emosional, dan sosial untuk melakukan coping terhadap masalah. Jadi ada kompetensi yang kita miliki. Jadi memang kita harus berusaha mengembangkan kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Ada unsur otonomi, memiliki ketepatan diri yang kuat, yang bertanggung jawab, penentuan diri, dan memiliki kebebasan yang cukup terhadap pengaruh sosial. Jadi ada memang hak otonomi yang kita miliki, ada kemampuan otonomi yang kita miliki, tapi ingat bahwa itu adalah perilaku yang bertanggung jawab. Nah, kalau saya yang ditanya tentang tanggung jawab itu, ada 3 indikatornya, atau ada 3 parameternya. Jadi seorang dikatakan bertanggung jawab jika perbuatannya itu tidak melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga, tidak merugikan diri sendiri. Nah, ketika itu dilakukan, maka sebenarnya kita melaksanakan tanggung jawab itu secara otonomi. Jadi bukan dipengaruhi oleh orang lain, bukan karena tekanan, bukan karena apa, tetapi memang atas dasar kesadaran yang muncul dalam diri sehingga itu bersifat otonom pada diri. Artinya tiap orang memiliki kesempatan untuk itu, ya hanya saja apa mau dimanfaatkan atau tidak. Yang keenam adalah pertumbuhan dan aktualisasi diri. Nah, perkembangan karakter kematangan, pengembangan potensi dan pemenuhan diri sebagai pribadi. Artinya ini tergantung dari kita. Termasuk kita sekarang ini yang ada di room meeting ini adalah upaya untuk mengembangkan diri dan beraktualisasi. Jadi ingin menunjukkan eksistensi dirinya, ingin menampilkan dirinya sesungguhnya siapa. Nah, itu yang kita maksudkan sebagai pertumbuhan dan aktualisasi.
Dan yang ketujuh adalah relasi interpersonal, kemampuan membentuk dan memelihara relasi interpersonal yang intim. Artinya antara kita dengan yang lain itu harus ada hubungan sosial. Nah, dalam kaitan ini saya sering mengatakan bahwa kita ini semua bersaudara. Paling tidak ada 3 hal yang mempersaudarakan kita. Yang pertama, kita bersaudara karena iman. Yang kedua, kita bersaudara karena sama-sama satu negara. Dan yang berikut kita bersaudara karena semua anak cucu Adam. Ya, kecuali kalau ada yang mengaku bahwa dia berasal dari kera, ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti setahu saya bahwa manusia itu adalah anak cucunya Adam. Nah, lalu mereka yang mempunyai hidup jiwa yang normal itu dia memahami tujuan hidup. Tidak perfeksionis, tetapi membuat tujuan yang realistis dan masih dalam kemampuan individu. Artinya orang yang jiwanya normal itu dia mempunyai tujuan hidupnya itu ada yang realistis, tidak perfeksionis, tidak memimpi dalam bayang-bayang, tetapi dia memang menghitung secara realistis. Kata pepatah lama, jangan berlaku pungguk merindukan bulan. Kenapa pungguk merindukan bulan? Bagaimana dia merindukan bulan sementara dia sendiri tidak bisa terbang, tidak punya sayap? Ya artinya ya lihat dulu apa yang kita mampu. Lalu kita dari situlah kita berpikir bagaimana mengembangkan diri supaya kemampuan itu bertambah dan seterusnya. Oke, saya kira itu sementara. Joni, silakan dipimpin diskusinya ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Nah, silakan kita diskusikan. Dari uraian saya tadi itu ada yang perlu didiskusikan. Jadi pokok pembicaraan kita adalah kesehatan mental atau kesehatan kejiwaan jiwa. Dalam hal ini bagian dari sehat sebetulnya. Karena kita bicara tentang kesehatan lingkungan, maka salah satu faktor yang harus kita bicarakan adalah bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbuat dalam lingkungan kita ini, sehingga kita bisa berada pada kondisi sehat secara mental. Oke, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana Marjoni, ada? Terima kasih. Halo? Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Halo. Pak Keting. Tidak kedengar suara saya? Halo. Silakan. Halo, Pak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Siti Masmin. Ya, Terima kasih sekali. Saya salah satu mahasiswi yang sangat mengidolakan Bapak. Filosofinya tentang Tuhan, tentang semuanya saya setuju sekali. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya kita tahu sekarang kalau masalah mental kita sudah tidak bisa tutup mata lagi karena sudah jarang sekali mental yang kita lihat untuk seperti yang berpandangan seperti Bapak yang saya juga sangat suka. Sebenarnya sudah jarang sekali yang punya mental baik menurut saya untuk saat sekarang ini. Jadi sebenarnya untuk yang berhadapan dengan lingkungan itu sebenarnya mental seperti apa itu, Pak? Maksudnya seperti kita di lapangan yang sebenarnya yang seperti apa yang bagus untuk kita dengan lingkungan, untuk kita dengan alam, terutama untuk kita dengan Tuhan. Terima kasih, Pak. Baik. Saya langsung aja jawab ya. Ibu siapa lagi tadi? Ibu Siti Masnin, Pak. Masnin, oke, baik, Siti Masnin, baik. Jadi memang begini. Itu tadi pandangan saya yang pertama bahwa harus kita memahami diri bahwa kita semua ini bersaudara. Boleh jadi kita bersaudara karena seiman. Boleh jadi kita bersaudara karena satu negara, sama-sama warga negara Indonesia. Dan boleh jadi
kita bersaudara karena sama-sama anak cucu Adam. Jadi meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi masih ada dua hal yang mempersaudarakan kita. Kita sama-sama satu negara. Kita sama-sama anak cucu Adam. Nah, kalau itu dipegang baik-baik, maka kita akan tetap senantiasa menghargai orang. Tetap memperlakukan orang sebagai saudara. Adakah orang yang rela menyakiti saudaranya? Nah, disitulah menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah orang yang punya jiwa, punya mental, yang berada dalam kondisi sehat. Jadi ketika kita tidak menyadari, tidak mau melakukan seperti itu, maka sesungguhnya kita ini berada pada jiwa yang kurang sehat, pada mental yang tidak sehat. Kenapa? Karena itu tadi. Boleh jadi kita bersaudara karena tiga hal. Karena ya seagama atau seiman, karena senegara, karena sama-sama anak cucu Adam. Ada kemungkinan kita tiga-tiganya miliki, atau ada kemungkinan dua diantaranya kita miliki. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Nah lalu tadi untuk berkomunikasi dengan orang, saya sempat mengatakan kadang-kadang kita ini menjadi masalah karena kita selalu kebanyakan di antara kita ini selalu mengatakan merasa memiliki, tetapi tidak memiliki rasa. Misalnya saja ya, contoh simpel sekali. Kita di jalanan, katakanlah di depan, di tempat singgah, kita parkir kendaraan. Apalagi yang bawa mobil, tentu lebih luas tempatnya. Dia parkir seenaknya, karena dia merasa punya mobil dan jalanan ini punya hak. Tapi ingat, ada hak orang lain. Bagaimana kalau orang lain terhalang? Bagaimana kalau orang lain terganggu? Maka untuk mengimbangi tadi itu perasaan memiliki, kita coba diri memiliki rasa. Oh, bagaimana kalau saya? Sama dengan di kesehatan. Jangan orang sehat, orang sakit, ini orang butuh pertolongan. Woi, sementara semakin dipersulit. Kenapa? Karena kasihan ini orang sudah sakit, minta bantuan, minta pertolongan, malah dipersulit lagi. Itu dalam batas-batas kita masih mampu membantu. Tidak berarti juga bahwa kita sudah tidak mampu sama sekali, masih tetap mau merasa mampu. Jadi inilah yang perlu saling pengertian antara kita, saling toleransi tadi yang kita bilang di dalam itu. Nah, artinya ketika orang butuh pertolongan, maka kita harus juga mencoba menempatkan diri. Bagaimana kalau saya seperti itu, kasihan. Oleh karena itu, saya sering mengatakan bahwa teman-teman atau ananda sekalian yang ada di wilayah-wilayah pelayanan kesehatan, maka ada dua hal yang harus dimiliki di baik di situ, adalah faktor empati, faktor simpati, dan faktor empati. Jangan hanya bersimpati, tetapi harus berempati. Harus menempatkan diri, bagaimana kalau saya mengalami seperti itu. Ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa ini, karena kita dalam kondisi sehat. Bagaimana kalau kita yang sakit? Nah itu. Jadi untuk menyikapi bagaimana hidup ini, ya itu tadi nasihat saya. Paling tidak kita munculkan dalam diri bahwa kita ini bersaudara. Boleh jadi kita dipersaudarakan oleh tiga hal, atau paling tidak kita dipersaudarakan oleh dua hal. Nah, sehingga rasa persaudaraan itu jangan kita buang. Lalu yang berikut, dalam hidup ini jangan kita selalu merasa memiliki, tetapi berusahalah juga memiliki rasa. Atau yang sering juga saya katakan, jangan kita selalu merasa pintar, tetapi sering-seringlah juga, atau bahkan harus seimbang dengan pintar-pintar merasa. Kenapa? Karena kebebasan yang kita miliki ini dibatasi kebebasan orang lain. Nah, saya kira itu argumentasi saya tentang tadi bagaimana menyikapi dalam hidup ini. Nah, inilah hal-hal inilah yang menjadi gersang, menjadi terkikis oleh zaman, boleh jadi karena perkembangan, boleh jadi karena modernisasi, boleh jadi karena pengaruh teknologi,
boleh jadi karena pengaruh ya faktor-faktor eksternal yang menuntut kita, sehingga hal-hal seperti itu terkikis, bahkan hampir habis. Ya jangan-jangan suatu ketika menjadi punah. Kita ini selalu mau berbuat ya semau tak, ya kata orang semau gue. Nah inilah yang menjadi masalah. Ya, memang inilah yang kita harapkan supaya kita ini memiliki pandangan dan pendapat yang paling tidak sama dalam hal menyikapi hidup ini. Marilah kita sama-sama berpikir untuk hal itu. Kita tidak bisa memiliki pikiran yang sama, tetapi mari kita sama-sama berpikir untuk mewujudkan hal itu, sehingga kita ini menjadi manusia yang sehat dalam mental, dan itu berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Contoh yang kadang-kadang saya pakai bahwa jangan karena tetangga beli kulkas, kita ini yang kedinginan. Nah, itu jiwa-jiwa yang tidak menerima kenyataan ya. Orang beli mobil muncul pikiran, di mana saya ngambil uang itu, jangan-jangan dia korupsi aja. Ini semua perilaku-perilaku yang, dan itu memang kalau kita lihat dari segi agama ya juga memang tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh agama. Saya kira demikian. Ada hal lain yang perlu lagi didiskusikan, silakan. Izin Pak dari Ya, Malang. silakan. Terkadang Pak dalam pelayanan sehari-hari kita ini kan pemberi pelayanan di di betul. masyarakat. Betul. Ya, sebagai petugas kan terkadang menghadapi hal-hal yang situasional atau yang membuat kita kadang tidak bisa menguasai emosi betul, Pak. betul. Ya. Terkadang juga karena kondisi pasien yang membuat kami sebagai petugas itu harus jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Padahal kalau dalam kesehariannya kan sebenarnya itu tidak bisa. Oke. Jadi bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana itu kita mengkategorikan mental seperti itu, Pak? Oh ya, jadi apakah, begini. Kemudian yang kedua, Pak, ada istilah itu yang sering kita dengar, mental kerupuk. Seperti apa sih mental kerupuk itu, Pak? Ya, terima kasih. Baik. Itu tadi yang saya bilang. Siapa tadi yang nanya lagi nih, Ibu? Siapa lagi? Malah, Pak. Malah. Baik, Malah. Ya. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa tadi ada memupuk rasa persaudaraan, itu satu. Jadi siapapun dia, kita harus melihat dia itu adalah saudara kita. Yang kedua, memang dalam petugas kesehatan tadi saya bilang bahwa dalam pelayanan kesehatan kita tidak hanya memiliki perasaan simpati, tetapi harus memiliki rasa empati. Nah, lalu memang kadang-kadang ada juga orang ya tadi memang katakanlah menjengkelkan. Tapi kita coba lihat, jadikan perilaku itu sebagai satu ujian bagi kita. Bahwa ini terjadi karena Allah menguji saya, menguji kesabaran saya. Dan ketika saya mampu melewati itu, maka janji Allah akan mengangkat derajat saya. Sama tadi Pak, ya di awal kita bicara, dari perkuliahan ini kita buktikan. Kan kita minggu lalu sudah bicara siapa kelompok, sudah dibagi, lalu tadi pagi ini awal kita tampil, masih ya kasak-kusuk lah, saling tunjuk-menunjuk dan sebagainya. Lalu saya kan harus menunjukkan kesabaran, tidak mengomel-ngomel, tidak memaki-maki, tidak marah-marah ya begitu maksudnya. Dan saya mencoba mengalihkan. Saya ambil alih kan, karena memang saya harus siap mengambil alih ketika persoalan itu tidak mampu dilakukan oleh orang yang ditugasi. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi kesulitan sebagai seorang pemimpin. Setelah memberikan tugas, dia tidak mempersiapkan diri. Bagaimana kalau dia gagal yang kita perintahkan itu? Nah, inilah yang menjadi masalah juga dalam hidup kita ini. Saya kira tadi faktanya fakta kita buktikan. Ketika teman-teman tidak ada yang sempat, maka ya saya ambil alih. Meskipun berbeda kajian, karena memang saya harus persiapkan diri ya untuk itu. Nah, dalam hal ini melayani tadi itu demikian.
Nah, tadi mental kerupuk tadi itu tadi seperti kalau tadi pagi saya punya mental kerupuk, saya harus marah-marah. Oh, kamu ini dikasih tahu dari minggu lalu sudah sudah itu kan. Bagaimana kerupuk itu cepat patah-patah, cepat hancur, cepat rusak-rusak ya. Meskipun hanya disentuh sedikit sudah hancur-hancuran itu kerupuk. Makanya mental kerupuk. Dan harus juga memiliki ya mental baja. Dalam arti kata, ya memang kekuatan mental itu yang harus dimiliki. Karena menurut saya, orang yang punya kekuatan mental itu yang sehat, itu melihat dari sisi yang lain. Pertama tadi saya bilang, ya mungkin ini ujian kesabaran bagi saya. Oleh Allah sudah memberikan cobaan seperti ini, itu menguji kesabaran saya supaya saya bisa ditingkatkan kepada derajat yang lebih tinggi. Nah, lalu berikut, saya harus memposisikan diri sebagai dosen. Saya tidak perlu marah-marah, ngomel-ngomel. Oh, kamu ini kenapa? Ya, enggak, ini barangkali kondisinya mahasiswa tidak sempat atau apa. Ada faktor-faktor lain. Nah, kalau itu semua kita miliki secara timbal balik, ya jangan juga hanya orang yang mau mengerti, tetapi kita yang tidak mengerti orang, ini juga menjadi repot ya. Kalau kita ya, sama tadi pasien juga harus mengerti kondisi petugas dalam kondisi capek, dalam kondisi terbatas jumlahnya, lalu ngomel-ngomel, kamu ini petugas kesehatan mau apa ini, kenapa tidak dilayani baik-baik ini? Ya harus melihat kondisinya yang baik. Nah, artinya ini butuh komunikasi secara timbal balik, dan komunikasi itu dalam hal ada adab, ada sopan santun, ada keramahan, dan ada ketamahan, saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti antara satu dengan yang lain. Saya kira kalau itu ya, yang dilakukan, ya insya Allah kita dalam kondisi sehat jiwa dan bahkan fisik juga sehat. Kalau boleh saya informasikan, kalau boleh saya informasikan, saya ini punya umur 64 tahun, saya hanya 2 kali masuk rumah sakit. Pernah 1 kali jatuh, dan ada batu yang masuk di lutut. Yang kedua, saya masuk rumah sakit karena mau diislamkan, disunat. Selebihnya itu alhamdulillah tidak. Saya dalam kondisi mental sudah teruji, Pak. Mental sudah teruji sekali, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga Tuhan tetap menghadapi mahasiswa kayak kami ini, Pak, butuh mental baja. Oh, biasa. Masa yang saya punya pengalaman 32 tahun menjadi dosen baru masih punya mental kerupuk. Ya, mudah-mudahan bisa seperti mentalnya Bapak ini. Kang Ali. Yang sudah bercucu, sudah pengalaman 32 tahun jadi dosen, umurnya 64 tahun, masih mental kerupuk. Waduh, ya, di mana itu pengalaman? Mohon selalu bimbingan Pak. Iya, baik. Salah. Selama dibutuhkan. Iya, Pak. Iya, makasih. Silakan nyalain lagi, silakan kalau ada lagi. Ada yang lain Kak, silakan. Ini urusan kesehatan mental ya, kesehatan kejiwaan, bagaimana kita ini hidup. Karena tadi saya bilang 90% dari sakit jiwa itu, sakit fisik itu sebenarnya bersumber dari faktor kejiwaan. Ya, kasih Pak, mau bertanya Pak. Mari silakan. Pak Eri ya. Pak Liri Pak. Liri, silakan. Liri. Kasih mungkin yang pertama sambil kata kunci bahwa kita setiap bersikap itu harus ada saling menerima. Cuma keadaan artinya ini saya mengambil dari pengalaman saya sebagai kepala ini faktor yang kita dilema di lapangan itu misalnya dalam 2 orang stafnya kita yang bekerja satu stasinya satu dengan dia sebagai teman yang dekat dengan kita, tapi di suatu hal kita harus profesional bahwa dia punya beda dalam memberi itu misalnya yang aktif bekerja ini yang berprestasi kita harus memberi lebih, tapi harapannya juga yang dia juga dianggap kita sebagai teman atau dia dekat dengan kita. Jadi yang pertama Pak, yang kedua di lapangan kayak saya masih di kampung ini
ada beberapa pasien yang misalnya dia tidak punya kartu BPJS, dia minta tolong ke kita. Ya, ya. Misalnya mau dipinjamkan BPJS-nya orang, sementara itu kita tahu bahwa itu melawan hukum dan dia menganggap bahwa dia butuh kita. Tapi sisi lain kita menghadapi bahwa kita melakukan hal yang salah. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Silakan, terus. Coba, Pak. Jadi pilihannya, maksudnya kita mengambil langkah bahwa kita meminjamkan BPJS-nya orang dengan catatan memang menolong dia, tapi kita sisi lain melawan juga hukum bahwa kita memberikan data yang tidak benar kepada suatu instansi kayak BPJS mengklaim. Jadi Iya. Silakan, terus. itu saja tuh Pak, maksudnya gimana kita bersikap. Kadang juga itu di luar batas kita punya harus memilih yang Ya. Oke. itu Pak. Oke. Makasih Pak. Baik. Ya memang ini hidup. Jadi sebagai seorang pemimpin, itu tadi yang saya bilang. Sebenarnya kita semua ini adalah pemimpin. Nah, paling tidak memimpin diri sendiri. Nah, lebih luas dari itu memimpin keluarga. Lebih luas dari itu pemimpin masyarakat atau pemimpin instansi. Dan itu diingat bahwa tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa dan siapa yang dipimpinnya. Kata filosofi agama, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi memang harus diingat bahwa sebagai pemimpin itu tadi jangan kita mengambil kebijakan tetapi kita masuk dalam arena bijak salah. Ya kadang-kadang memang dalam hidup ini kita diperhadapkan pada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, ini menjadi problem ketika kita yang mau mengerti seperti itu sementara yang lain tidak mengerti seperti itu. Sama tadi ada teman dekat dengan kita sementara tidak berprestasi dibanding lebih rendah prestasinya dibanding orang lain yang kurang dekat dengan kita. Nah, oleh karena itu tadi yang saya bilang bahwa jangan karena kita merasa memiliki, dia itu mungkin merasa wah tidak itu Pak Lirik itu teman saya. Oh tidak bisa. Harus dia lebih bagus daripada orang yang kurang dekat dengan kita. Dia harus menyadari bahwa apa kata orang kalau saya dekat dengan Pak Lirik lalu saya berbuat seperti ini atau kurang berprestasi. Sementara yang lain yang agak tidak terlalu dekat dengan Lirik sebagaimana dekatnya saya menunjukkan prestasi yang baik. Malah dia balik. Masa saya membuat teman saya menjadi tidak dihargai orang lain. Masa saya tidak berbuat dengan lebih baik dari orang lain sementara saya dekat dengan Pak Lirik. Nah, ada filosofi Bugis yang barangkali bisa kita jadikan acuan. Saya selalu dipesan bahwa ketika kamu saudara atau ada hubungan keluarga atau ada hubungan pertemanan dengan orang yang memegang satu kewenangan, maka berhati-hatilah. Jangan sampai orang berkata, oh iya karena temannya, oh iya karena saudaranya, oh iya karena keluarganya. Justru kita yang berteman, kita berkeluarga, kita bersaudara harus lebih menunjukkan kualitas terbaik dibanding orang lain. Kenapa? Karena kita orang dekat. Artinya kalau kita tidak berbuat baik, maka orang berkata, oh coba keluarganya saja tidak bisa berbuat dengan baik. Nah ini harus dibalik, jangan kita tadi saya bilang jangan hanya merasa memiliki, tapi milikilah rasa itu. Ya kita berteman betul, dekat dengan saya, justru harus saya berkata, oh jangan saya merusak wibawanya temanku, jangan saya merusak wibawanya Pak Lirik ini, kan begitu. Kalau itu dilakukan,
Ya, tapi ada tamu tadi. Itu ya, Pak Erik. Nah, kalau ini harus memang timbal balik di dompet. Nah, memang ini yang menjadi masalah memang kadang-kadang karena itu tadi kita memang kadang-kadang berbeda pendapat. Jadi ada dua hal yang membuat kita senantiasa bertengkar itu, karena ada dua hal. Karena berbeda pendapat dan berbeda pendapatan. Jadi berbeda pendapat tadi itu karena menganggap bahwa dia temannya, tapi harusnya dia balik. Justru saya harus berbuat baik, lebih baik dari yang lain karena Pak Lirik itu teman saya. Nah, lalu juga tadi pasien tadi itu ya harus juga melihat, jangan saya minta bantuan pada Pak Lirik sementara dia harus korbankan tugasnya sebagai pimpinan. Ya, yang benar saja, yang wajar-wajar saja saya minta tolong. Artinya ada pertolongan yang memang harus dibatasi oleh hal lain. Karena ya kalau itu dilakukan barangkali dia melanggar undang-undang. Nah, ini harus diingat baik-baik. Ya, kalau itu memang harus disikapi baik-baik, disikapi dengan baik, saya kira kita akan menjadi pribadi-pribadi yang punya mental, punya kesehatan berpikir, kita akan bertindak sehingga kita menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Pak Liri bisa juga berkomunikasi dengan baik dengan catatan jalinlah komunikasi dengan pasien tadi itu yang minta bantuan dengan melakukan pelanggaran, bagaimana sesopan mungkin, sebaik mungkin menyampaikan pada mereka sehingga bisa dia mengerti. Kalau tidak mampu kita memberi pengertian sendiri-sendiri, minta tolonglah kepada keluarganya yang lain yang mungkin punya pemikiran yang lebih luas atau lebih wajar untuk minta bantuan, untuk beri pertimbangan kepada pasien yang tadi minta bantuan untuk menggunakan dipinjamkan BPJS-nya orang sementara itu melanggar aturan. Ya, nah, tinggal Pak Lirik melihat ya, melihat apakah betul-betul memang ini persoalannya harus betul-betul ditolong atau gimana. Karena bahasa juga kadang-kadang kan ada orang yang menggunakan momen-momen seperti itu seolah-olah menggugah perasaan untuk minta tolong padahal merusak kita. Contoh, kalau misalnya tengah malam ada bayi di depan rumah berteriak-teriak, menangis, jangan-jangan dia itu ada bagian dari sindikat yang melakukan ya tindakan-tindakan yang kurang wajar dan sebagainya. Ya memang dibutuhkan kematangan berpikir seorang pemimpin, seorang petugas, karena dia harus mempertanggungjawabkan dirinya, mempertanggungjawabkan orang lain, dan bukan hanya di dunia, tetapi dipertanggungjawabkan di akhirat nanti insya Allah. Saya kira itu Pak Lirik. Ya mungkin sedikit Pak dengan dengan memang kita harus pandai-pandai membaca situasi. Ya betul. Cuma silakan. Seperti dia akan menceritakan lagi kita di luar bahwa dia itu tidak baik, dia begini, dia tidak pernah. Iya. Oke. Kita mereka Oke, jadi begini Pak Eri ya, begini. Kita juga harus di backup dengan satu pemahaman bahwa saya ini berusaha berbuat bukan mau diukur oleh manusia. Siap. Tetapi saya ini berbuat atas dasar mau diukur oleh Sang Pencipta. Bahkan ada filosofi yang biasa katakan, kalau sekiranya penduduk bumi tidak tahu siapa saya, itu bagi saya never mind. Tidak ada masalah buat saya, no problem. Yang menjadi problem kalau penduduk langit tidak tahu bahwa ada hamba Tuhan, hamba Allah namanya Rifai. Itu yang menjadi problem bagi saya. Sehingga saya itu tidak pernah berusaha untuk menilai bahwa supaya orang nilai saya baik. Tidak. Saya berbuat berdasarkan tuntunan agama yang dipadukan dengan nurani yang saya miliki, berdasarkan hasil pemikiran rasio yang saya lakukan. Ya, orang mau menilai saya tidak baik, saya ini apa, itu silakan saja. Kan juga nanti dia terpulang kepadanya ya. Jadi menilai kita tidak baik, ya dia sendiri akan menanggung risikonya, menanggung dosanya.
Yang penting saya ini sungguh-sungguh tidak melakukan hal-hal yang tidak melanggar tadi. Artinya saya ini sungguh-sungguh bertanggung jawab. Berbuat dengan tidak melanggar perintah Tuhan, berbuat dengan tidak merugikan diri sendiri, dan berbuat karena tidak merugikan orang lain. Itu tanggung jawab. Kalau ada pelaku-pelaku koruptor itu dianggap itu menurut saya tidak. Itu hanya tanggung risiko. Ya risiko dari perbuatannya ya harus dihukum, dipenjara. Nah itu baru namanya tanggung risiko. Tapi bertanggung jawab memang harus berpikir sebelumnya. Apakah ini melanggar perintah? Apakah ini merugikan orang lain? Apakah ini merugikan diri sendiri? Ya itu tergantung dari kita. Oke, baik. Izin ingin menambahkan. Silakan. Iya, terima kasih. Menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Leri, itu adalah kasus yang terjadi di Puskesmas. Oke, baik. Saya juga punya pengalaman di Puskesmas yang lalu terkait dengan kasus yang sama. Kami itu dari Puskesmas menyampaikan kepada pasien atau keluarga pasien bahwasanya ketika keluarga pasien meminjam kartu BPJS-nya yang lain, itu ada risiko terkait dengan tadi sudah dijelaskan Pak Leri, saling bantu-membantu atau ada penilaian lain, tapi itu ada risiko yang diambil oleh yang memberikan pinjaman kepada pasien tersebut. Yang pertama, pasien yang kritis. Itu kita punya alasan kepada keluarga pasien ketika kita memberikan BPJS untuk membantu pasien tersebut, jangan sampai pasien tersebut meninggal dunia. Maka setelah pasien dirujuk di rumah sakit dan pasien dinyatakan meninggal dunia, maka sistem BPJS bahwa nama si A tersebut sudah meninggal. Ternyata orang yang masih hidup, hanya dipinjamkan. Nah, jadi nama si A tadi ini ketika dia berobat di Puskesmas dan terlihat dia sudah meninggal. Jadi dia sudah tidak berlaku BPJS-nya selama hidupnya. Itu resiko yang karena ini kita alami di Puskesmas waktu Rembo Utara. Nah, ada pasien yang kita rujuk pinjam BPJS-nya keluarganya, ternyata ini pasien meninggal. Jadi yang rugi ini yang meminjamkan karena dia namanya sudah meninggal di sistem BPJS. Dicoret. Iya, dicoret. Ya itu masukan Pak Leri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya bilang ya bahwa ini harus dikomunikasikan dengan baik. Ya, harus disampaikan secara bijak apa sesungguhnya risikonya, apa dampaknya, dan seterusnya. Baik ya, ada sumbangan pemikiran yang cukup bagus karena juga ada pengalaman, dan memang ya kadang-kadang memang kita karena simpati dan empatinya luar biasa pada orang yang sakit, sehingga kita mau memberi pinjaman kan, misalkan begitu kita beri pinjam. Nah lalu ada risiko yang menanti dan kita tidak tahu karena ya namanya ajal di tangan Tuhan ya. Nah memang itu harus risiko yang luar biasa, harus diingatkan baik-baik kepada yang mau meminjam. Nah, cuma tadi Pak Leri ini komunikasinya ya bagaimana sebaik mungkin berkomunikasi dengan dia, memberi pemahaman, memberi pengertian. Tidak berarti nanti bahwa berarti Pak Leri ini memprediksi saya ini sudah pendek umur, belum tentu ya. Jangan sampai juga ketika Pak Leri memberitahukan ada begini Pak, nanti orang yang tadi itu minta tolong, berarti Pak Leri ini memperkirakan saya sudah mau meninggal ya. Oh ya itu. Maksud saya ada komunikasi yang lebih bijak lah, maksud saya begitu, supaya jangan karena ya mulut melukai perasaan. Ya luka karena pisau bisa terobati, tapi karena luka yang karena mulut atau perasaan, kemana hendak dicari obatnya. Saya kira itu ya Pak Leri yang harus diingat baik. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi yang memberi masukan? Samani. Baik. Ini juga pengalaman ya, karena itu tadi saya bilang memang untuk mendapatkan kesehatan mental itu salah satu diantaranya adalah faktor pengalaman.
Bahkan tadi saya bilang, the experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Baik, saya kira itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, yang lain yang ada kaitannya dengan bagaimana menjadi mental yang bagus, yang kuat, dan itu. Oke, masih ada? Silakan. Sudah. Mana Pak Marjuni? Mana Marjuni? Hadir Pak. Halo Pak Marjuni. Ya, silakan. Tapi Pak, kan kadang-kadang ya. dalam keseharian kita itu, kadang-kadang situasi perasaan kita tidak teratur setiap harinya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Oke, baik. Kesehatan mental itu kan berkaitan dengan kesehatan mental, Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan saya itu, nah kadang-kadang dalam keseharian kami harus menghadapi orang. Ya. Otomatis ketika kita melakukan pelayanan harus dalam perasaan yang baik, terus ucapan yang baik. Sementara dalam diri kita sendiri itu lagi tidak baik. Bagaimana cara mengatur itu, menata bahasa sederhana itu, bagaimana cara mengatur perasaan supaya terlihat baik di luar, di dalam kita sedang mengatur juga, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Pak Marjuni, toh? Ya. Oke, silakan. Ada yang mau tambahkan? Silakan Ibu. Silakan. Kalau saya simpulkan itu perasaan Pak Marjuni itu bad mood, Pak. Karena kita kalau bad mood itu susah untuk apa namanya, Pak ya? Kalau bad mood itu kan otomatis itu terhubung dengan tampilan aura muka. Ya. Ya, sementara kalau misalnya saya pribadi, Pak, saya ini kan bidan. Ya. Pelayanannya ibu hamil. Yang saya hadapi setiap hari itu kan ibu hamil, ibu yang dalam proses persalinan. Otomatis karena emosi mereka itu lebih sensitif dibanding saya itu kan. Ya mau tidak mau memang harus berjuang melawan perasaan bad mood tadi. Artinya buang jauh-jauh dulu tuh perasaan yang tidak enak itu. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa kita memang harus melayani dengan ikhlas. Itu dulu yang harus ditampilkan supaya aura yang keluar itu bisa lebih bagus, Pak. Kalau itu sih pendapat saya, Pak. Ya, kita mohon yang dari Bapak aja nih, yang banyak pengalaman gitu. Oke, baik, begini. Itulah sebabnya agama menasehatkan bahwa sebelum meninggalkan tempat tidur harus memang disertai dengan doa. Mintalah perlindungan, minta pertolongan kepada sang pemilik perlindungan dan kepada sang pemilik pertolongan yang tidak ada batasnya. Kita ini siapa sih artinya? Tanpa perlindungan, tanpa pertolongan dari sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya kita sudah menyerahkan diri. Alhamdulillahilladzi. Kita sudah berterima kasih pada Allah yang tadinya menghidupkan kita dari kematian. Lalu kita minta pertolongan, bimbinglah dan arahkan hamba-Mu ini ke jalan yang Kamu ridai, sehingga saya bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Itu sebelum meninggalkan tempat tidur. Sebelum berangkat lagi ke tempat tugas, harus berusaha menenangkan diri. Karena memang ketenangan diri itulah yang bisa membawa kebaikan-kebaikan atau muncul. Salah satu indikator yang saya bisa kemukakan pada kesempatan ini, bagi yang masih
ya katakanlah masih labil kejiwaannya, ada salah satu cara yang sering saya nasihatkan pada orang, ya katakanlah sampaikan pada orang, bukan juga menasihatkan, menyampaikan pada orang, siapa tahu dia bermanfaat baginya. Kita mengambil lidi yang kira-kira 1 jengkal lebih, bahkan lebih bagus kalau lebih panjang lagi. Kita pegang pangkalnya, jadi batang lidi yang kita pegang adalah yang lebih besar itu. Kita pegang baik-baik di depan mata kita, lalu kita amati bagaimana ujung yang kecil itu. Ketika gerakan amplitudonya masih besar, itu berarti jiwa kita belum tenang. Tunggu sesaat, katakanlah menunggu 5 menit, 10 menit, berikhtiar, bertawakal, bertasbih, bertahlil, bertahmid, berdoa kepada Allah. Nah, nanti setelah lidi itu stabil, ujungnya yang kecil tadi itu karena kita pegang pangkalnya, nah, baru kita berusaha berangkat dengan terlebih dahulu menyerahkan diri pada Allah. Ya saya kira, minta maaf ini karena yang saya tahu hanya doa Islam, tawakkal 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bahkan masih banyak doa lagi yang bisa kita kemukakan. Ya satu diantaranya tadi itu. Ya mudah-mudahan dengan cara tadi itu bangun dari tidur, udah berterima kasih, bersyukur pada Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian, lalu memohon perlindungan, bertawakal padanya, mohon bimbingan, lalu kita tinggalkan lagi rumah dengan bertawakal, pamit kepada semua keluarga dengan catatan tidak membawa kemelut-kemelut dari rumah untuk ke tempat kerja. Ya mudah-mudahan Marjuni bisa menghadapi semua problematika hidup. Dan insya Allah Tuhan akan membimbing kita berhadapan dengan orang-orang yang juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, sehingga tidak menjengkelkan, tidak membuat ulah macam-macam. Karena kita tadi sudah minta perlindungan, kita minta bimbingan, minta arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, jangankan yang besar begitu, tidak ada sebiji sarah pun yang bergerak di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sehelai daun jatuh dari tangkainya kecuali diizinkan oleh Allah. Sehingga kalau Allah tidak mengizinkan, saya kira tidak akan ada yang membuat rintangan, apalagi membuat jengkel ya Pak Marjuni. Ya, saya kira kalau itu yang dilakukan salah ya, yakin dan percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada hambanya. Dengan catatan memang kita harus sadar bahwa kita ini disiapkan dan diingatkan oleh Allah bahwa jangan hambaku pernah mengira tidak akan pernah saya uji, baik dengan kesulitan, kekurangan, ataupun kelaparan, ketakutan, bahkan kemiskinan. Tapi kita menghadapi itu dengan meniatkan bahwa Allah sementara mencoba hambanya ini, kesabarannya, karena dari kesabaran kita ini bisa ditingkatkan kepada derajat yang lebih tinggi. Saya kira itu Marjuni. Artinya larian mungkin Pak Marjuni. Oh, ini lari-lari filosofi ini ya kan. Bagaimana? Pak Marjuni? Iya Pak, sudah Pak. Oke, baik. Saya kira kalau sudah cukup pertemuan kita. Silakan. Pak Marjuni dari awal memulai kerja tidak bayangkan yang saja Pak Marjuni. Ya. Silakan. Dari siapa ini? Dari siapa? Pak Liri Kak. Oh, Pak Liri. Silakan Pak Liri. Silakan. Ya, silakan. Mungkin ada tambahan sebelum berangkat kerja atau sehabis mandi atau mana supaya agak fit atau bagaimana. Ya. Indah-indah saja lu Pak Marjuni. Foto yang indah-indah. Mantap lagi sarannya. Ya. Bagaimana caranya makanya tambah pasangan itu supaya bagus terus moodnya Pak Ketua Betul, tingkat. ya. Tadi itu moodnya cari pasangan ya Pak ya, Pak dosen. Jangan bad mood. Jangan single terus. Oke, sarannya Bapak Kapus, sarannya Bapak kasih, saya terima dengan baik. Sarannya Oke, selamat ya.
inilah tugas, ini tujuan kita berdiskusi supaya ada sharing-sharing, karena ya ini adalah pengalaman, ada pandangan-pandangan dari teman, sehingga semakin lengkap, semakin kaya perbendaharaan pemahaman kita. Silakan, masih ada yang lain, silakan. Atau cukup pertemuan kita hari ini? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi begini, ya minta di teman-teman yang lain dipersiapkan. Mudah-mudahan minggu depan kita tidak berhadapan dengan tim tantangan supaya bisa teratasi dengan baik semua ya. Siap, Pak. Insya Allah minggu depan kelompok. Oke, baik. Baik, saya kira demikian. Nanda sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari sama-sama menundukkan kepala sejenak seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan ini mendapat menjadi berkah bagi kita, sehingga bisa memberikan tuntunan pada kita dalam menyikapi hidup ini, sehingga kita berada pada kondisi manusia-manusia yang punya mental sehat, sehingga bisa memberikan energi positif kepada lingkungan sekitar kita, sehingga menjadi komunitas yang berada pada kondisi mental yang baik. Amin. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kata pepatah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umurku panjang boleh kita ketemu kembali. Demikian, adanallah wa iyyakum ajmain. Aku lupa hada wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak, sehat ya. Ya, selamat sama-sama. Selamat Ki. Baik, kita berpisah untuk bertemu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jam 10 advokasi ya, Pak Keting.